Shalom, kami dari 1194. Di sini kami akan membahas organisasi pergerakan massa pembentukan Jepang. Perkenalkan, saya Kevin Sebastian Pardini sebagai moderator. Saya Morris Nedik sebagai penyaji 1. Saya Tambus Siswari Tonang Opus Sungguh sebagai penyaji 2. Saya Ricardo Simanjuntak sebagai penyaji 3. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah perkenalan dari kelompok kami. Langsung saja kita menuju materi. Kepada moderator, dipersilakan. Oke, materi akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit organisasi pergerakan massa pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, organisasi pergerakan massa kolonial Hindia Belanda hampir semua dibubarkan. Jepang membentuk organisasi baru untuk bangsa Indonesia. Berdasarkan sifat organisasinya yang dibentuk, dapat dibedakan atas organisasi semi militer, militer, dan sosial kemasyarakatan. Di sini saya akan menjelaskan organisasi semi militer. Jepang yang sedang berperang dengan pihak sekutu ternyata berusaha untuk mendapatkan kekuatan semi militer dari Indonesia. Jepang melihat potensi pemuda Indonesia yang banyak jumlahnya. Para pemuda, apalagi yang tinggal di daerah pedesaan, belum terpengaruh oleh alam pikiran barat. Mereka secara fisik cukup kuat, bersemangat, dan pemberani. Hal ini dimanfaatkan oleh Jepang untuk merekrut para pemuda untuk membantu Jepang dalam perang Asia Pasifik. Oke, organisasi semi militer dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengerahan tenaga pemuda. Seperti ini gambarnya. Jepang menyelenggarakan pendidikan secara khusus untuk pemuda Indonesia agar memiliki sifat disiplin dan kesatria untuk membantu Jepang dalam perang Asia Pasifik. Pendidikan umum dilakukan di sekolah dasar atau sekolah rakyat dan di sekolah menengah. Adapun pendidikan khusus dilakukan dengan membentuk Barisan Pemuda Asia Raya atau BPAR yang merupakan bagian dari Gerakan 3A. Sedangkan di daerah dibentuk Komite Penginsafan Pemuda yang anggota-anggotanya terdiri atas unsur kepanduan. Lanjut ke nomor 2, pendidikan semi militer. Yang pertama ada Senendan. Seperti ini gambarnya. Senendan merupakan organisasi yang diisi oleh pemuda Indonesia dengan kisaran umur 14 hingga 22 tahun. Tujuan didirikan Senendan untuk melatih anak muda agar bisa mempertahankan wilayah masing-masing. Anggota Senendan ternyata juga dikumpulkan sebagai pasukan militer cadangan atau pasukan pertahanan di baris paling belakang. Mulanya Senendan hanya memiliki anggota 3.500 orang dari Pulau Jawa. Namun sampai masa penjajahan habis, tercatatnya terdapat 500.000 orang pemuda yang merupakan bagian dari organisasi tersebut. Yang kedua ada Keibodan. Seperti ini gambarnya. Keibodan merupakan barisan pembantu polisi yang dibentuk pada 29 April 1943. Tujuan utamanya adalah membantu tugas kepolisian Jepang di Indonesia, seperti mengatur lalu lintas dan pengamanan desa. Organisasi Keibodan berasal dari pemuda Indonesia yang berusia 23 sampai 25 tahun. Dengan syarat utamanya adalah sehat secara fisik dan berkepribadian baik. Lanjut yang ketiga ada Fujinkai. Seperti gambarnya. Fujinkai yaitu organisasi semi militer yang anggotanya terdiri atas wanita usia 15 tahun ke atas dan disebut sebagai barisan wanita. Fujinkai dibentuk pada bulan Agustus 1943. Organisasi ini bertugas untuk mengerahkan tenaga perempuan turut serta dalam memperkuat pertahanan dengan cara mengumpulkan dana wajib. Dana wajib dapat berupa perhiasan, bahan makanan, hewan ternak, ataupun keperluan-keperluan lainnya yang digunakan untuk perang. Lanjut ke nomor 5 ada Suishintai atau barisan pelopor. Seperti gambarnya. Tujuan pembentukannya adalah meningkatkan kesiapsiagaan rakyat menghadapi sekutu. Yang ke nomor 6 ada Jibakutai atau barisan berani mati, dibentuk pada tanggal 8 Desember 1944. Barisan ini rupanya mendapatkan inspirasi dari pilot kamikaze yang sanggup mengorbankan nyawanya dengan jalan menabrakkan pesawatnya pada kapal perang musuh. Yang ketujuh ada Gakukotai yang merupakan barisan dari kalangan pelajar. Kaikyo Seinen Tesenti atau Hizbullah, pasukan sukarelawan pemuda Islam. Oke, saya akan berikan kepada moderator. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh penyanyi 1. Pada penyanyi 1 dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya lanjut ke materi saya, yaitu organisasi militer bentukan Jepang. Yang pertama adalah Heiho. Seperti ini gambarnya. Heiho dikenal sebagai pasukan pembantu yang beranggotakan prajurit asal Indonesia yang ditempatkan langsung ke dalam perang Jepang.
Syarat menjadi Heiho yaitu berusia 18-25 tahun, memiliki badan sehat, kelakuan baik, dan memiliki pendidikan minimal sekolah dasar. Heiho terdiri dari pasukan laut, darat, dan kempetai atau polisi. Adapun tujuan didirikannya Heiho adalah membantu Jepang dengan membangun kubu pertahanan, menjaga keamanan, dan ikut dalam medan perang Jepang. Organisasi ini lebih terlatih daripada organisasi militer maupun semi-militer lain bentukan Jepang. Jumlah Heiho mencapai 42.000 anggota. Pasca merdekanya Indonesia, Heiho dibubarkan pada tahun 1945 dan dilebur menjadi BKR. Yang kedua adalah PETA atau Pembela Tanah Air. Seperti ini gambarnya. PETA didirikan pada tanggal 3 Oktober 1943 dengan dasar maklumat Osamu Seirei nomor 44 yang diumumkan oleh Panglima Tentara ke-16 Letnan Jenderal Kumakichi Harada sebagai tentara sukarela. Pelatihan PETA dipusatkan di Kompleks Militer Bogor dengan nama Jawa Boe Gyugun, Kanbu Resentai. Tugas PETA adalah sebagai pasukan gerilya yang membantu Jepang apabila sewaktu-waktu terjadi serangan dan menjadi korps keamanan mempertahankan tanah air. Adapun terdapat kepangkatan di PETA yaitu Daidancho atau Komandan Batalion, Chudancho atau Komandan Kompi, Sodancho atau Komandan Peleton, Bundancho atau Komandan Regu, dan Gyuhei atau prajurit sukarela. Nah, yang perbedaan Heiho dan PETA adalah antara Heiho dan PETA sama-sama bersifat militeristik dengan tujuan membantu Jepang melawan sekutu. Namun, terdapat beberapa perbedaan dari Heiho dan PETA. Di antaranya, Heiho secara resmi ditempatkan pada struktur organisasi ketentaraan Jepang baik di Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Yang kedua, bertugas mengumpulkan pajak dari rakyat. Dan yang ketiga, secara kepangkatan, Heiho lebih kaku. Jabatan perwira hanyalah untuk orang-orang Jepang dan tidak ada orang Indonesia. Sementara untuk PETA, yang pertama, tidak secara resmi ditempatkan pada struktur organisasi tentara Jepang, namun langsung berada di bawah pemerintahan Jepang. Yang kedua, bertugas sebagai mata-mata Jepang dalam membela dan mempertahankan tanah air Indonesia dari serangan sekutu. Yang ketiga, lebih fleksibel dalam kedudukannya. Dalam hal kepangkatan, orang Indonesia diperbolehkan menduduki posisi perwira. Sekian materi saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah presentasi dari penyanyi 1. Kepada penyanyi 2, dipersilakan. Oke, baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya lanjut materi saya. Untuk nomor 3, organisasi sosial masyarakat. Organisasi sosial masyarakat dibentuk oleh Jepang guna menarik dukungan dalam memenangkan Perang Asia Pasifik. Beberapa organisasi sosial masyarakat sebagai berikut, yaitu yang A, Gerakan 3A. Untuk mendapat dukungan rakyat Indonesia, Jepang membentuk Gerakan 3A. Gerakan ini dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942. Gerakan 3A memiliki semboyan yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Mr. Shamsuddin ditunjuk oleh Jepang untuk memimpin Gerakan 3A. Dalam menjalankan aksinya, Jepang berusaha untuk bekerja sama dengan para pemimpin bangsa bersikap kooperatif. Cara ini digunakan agar para pemimpin nasionalis dapat merekrut massa dengan mudah dan pemerintah Jepang dapat mengawasi kinerja para pemimpin bangsa. Tetapi gerakan ini tidak bertahan lama. Hal ini dikarenakan kurang mendapat simpati di kalangan masyarakat Indonesia. Oke, saya lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu B, Majelis Islam ala Indonesia atau biasa disebut MIAI, menampung semua ormas Islam yang hendak menyalurkan kegiatan keagamanya selama masa pendudukan Jepang. Majelis Islam ala Indonesia merupakan satu-satunya organisasi yang dapat beraktivitas kala itu. Terbentuknya MIAI dilatar belakangi oleh kesadaran para pemimpin organisasi-organisasi Islam besar di Indonesia, seperti KH Mas Mansur, Muhammadiyah, KH Muhammad Dahlan, dan KH Wahab Hasbullah, Nadlatul Ulama, dan W. Wondamiseno atau yang biasa disebut Sarekat Islam. Adapun tujuan MIAI, pada awalnya didirikan MIAI bertujuan menampung semua organisasi Islam yang berkembang di Indonesia. Pasalnya, pada masa pendudukan Belanda, umat Islam banyak terpecah dan pemerintah kolonial tidak menyukai umat Muslim di tanah jajahannya. Hal itu yang kemudian dimanfaatkan oleh Jepang guna mendapatkan dukungan rakyat. Pada 1942, pemimpin bagian pengajaran dan agama yang dibentuk, Jepang Kolonel Hori, menyelenggarakan pertemuan bersama beberapa pemuka agama Islam dari Jawa Timur di Surabaya. Hori mengatakan bahwa ia hendak berkenalan dengan semua pemuka agama Islam. Namun, itu sebenarnya hanya dalih saja, karena tujuan utamanya yaitu untuk meminta umat Islam menghentikan kegiatan politiknya. Di tempat lain, Jawa Barat, Hori mengirimkan anggotanya yang beragama Islam seperti Abdul Muniam Inada dan Moh Sayyido Wakas untuk secara bergantian berkunjung ke masjid besar di Jakarta. Sayangnya,
Usulan ini ditolak oleh Jepang yang hanya setuju jika MIAI membentuk lembaga pengelola amal Biatul Mal. Bubarnya MIAI dalam perkembangannya, MIAI kian sadar bahwa mereka tidak bisa terus hidup di bawah naungan Jepang. Maka MIAI terus mengembangkan organisasi mereka dengan membentuk Majelis Pemuda yang dipimpin oleh Insinyur Sofwan pada Mei 1943. Tidak hanya itu, MIAI juga membentuk Majelis Keputrian yang diketuai oleh Siti Nurjanah dan menerbitkan majalah bertajuk Soera MIAI. Lewat majalah ini, MIAI mendapat simpati dari umat Islam di Indonesia. Hal itu membuat Jepang semakin waspada. Jepang terus mengawasi setiap aktivitas yang dilakukan para tokoh Islam dan sempat melakukan pelatihan bagi kiai selama 1 bulan. Hasilnya, pemerintah Jepang berkesimpulan bahwa para kiai tidak membahayakan kedudukan Jepang di Indonesia. Kendati demikian, MIAI dianggap tidak memberi kontribusi apapun untuk Jepang. Alhasil, MIAI dibubarkan pada November 1943. Organisasi penggantinya adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau yang biasa disebut MASYUMI. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah presentasi dari nyanyi 2. Kepada penyanyi ketiga dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Masuk ke materi saya, yaitu C, Pusat Tenaga Rakyat. Ini gambarnya teman-teman, atau Putra. Putra didirikan pada tanggal 16 April 1943. Gerakan yang didirikan atas dasar prakrasa pemerintahan Jepang ini bertujuan untuk membujuk kaum nasionalis sekuler dan kaum intelektual agar dapat menggerakkan tenaga dan pikirannya untuk usaha perang negara Jepang. D. Majelis Syura Muslimin atau MASYUMI. Ini gambarnya teman-teman. Pada bulan November 1943, KH Haji Hashim Asy'ari didapuk menjadi ketua pengurus besar MASYUMIN yang menaungi berbagai organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama atau NU, Muhammadiyah dan Persatuan Islam atau Persis dan lainnya. E. Jawa Hokukai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Ini gambarnya teman-teman. Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa merupakan perkumpulan yang dibentuk oleh Jepang pada 1 Januari 1944. Sebagai pengganti Putra, Jawa Hokukai merupakan organisasi resmi pemerintahan dan berada langsung di bawah pengawasan pejabat Jepang. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari kami izin pamit undur diri karena lebih sadar diri daripada memaksakan kehendak diri sendiri.